Hai semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Berjumpa lagi di belajar online matematika. Di kesempatan ini yang kita bahas adalah lingkaran bagian ketiga. Bagian pertama dan bagian kedua sudah kita bahas sebelumnya. Dan di bagian ketiga ini sebagai materinya adalah sudut pusat dan sudut keliling. Kita ambil gambarnya, yang ini dia ya. Oke. Pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini perlu kita garis bawahi. Busur yang sama berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, busur yang sama, inilah busurnya ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas busur. Nah, sudut-sudutnya ini sudut sudah kita tandai. Nah, berlaku dia sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, di sini sudah kita buat titik-titiknya, sudut BOC yang ini sudutnya ya, sama dengan 2 kali sudut BAC. BAC yang ini, sudut kelilingnya. Oke, dan sifat-sifatnya yang pertama adalah semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Dan bagian B, sudut keliling yang menghadap diameter, besar sudutnya adalah 90 derajat. Kita ambil contoh biar lebih paham. Ini, perhatikan gambar ini. Titik A, B, C, diketahui sudut AOB atau sudut pusatnya ya, yang ini 150 derajat. Yang ditanya adalah sudut ACB, sudut kelilingnya yang ini. Nah, karena dia menghadap busur yang sama, yaitu AB, maka berlaku yang sudah kita bahas tadi yang ini, bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya apabila menghadap busur yang sama ya. Oke, karena dia menghadap busur yang sama, boleh kita lanjut bahwa sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. AOB-nya ini sudah ketahui 150, berarti 150 derajat sama dengan 2 kali sudut ACB. Maka sudut ACB sama dengan 150 dibagi 2, yang ini. Hasilnya adalah ACB, besar sudut ACB sama dengan 75 derajat. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah segi 4 tali busur. Kita buat gambarnya yang ini, segi 4 tali busur. Jadi tali busur itu adalah AB, BC, dan CD, kemudian DA atau AD. Oke, kita buat keterangan rumus. Nah, di sini juga berlaku sudut ya. Jumlah sudut yang berhadapan, isinya jumlah sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Nah, di sini yang mana saja sudut yang berhadapan ini yang sama warnanya ya. Berarti sudut A ditambah sudut C kalau dijumlahkan besar sudutnya itu 180 derajat. Kita tulis yang ini ya. Nah, kemudian yang berhadapan satu lagi yang ini sudut B dan sudut D. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Nah, kemudian panjang tali busur, panjang tali busurnya ini berlaku AE ini dikali EC sama dengan BE dikali ED. Dan ini juga berlaku bagian C, AC dikali BD sama dengan AB dikali CD tambah AD dikali BC. Kita ambil satu contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut A ditambah sudut B.
Oke, nah di sini yang berhadapan sudut A dan sudut C. Berarti kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Maka di sini boleh kita lanjut. Sudut A ditambah sudut C, ini 80 ya. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut A sama dengan 180 dikurang 80. Maka kita peroleh sudut A sama dengan 100. Nah, kemudian ini juga berhadapan B dan D. Yang ini berhadapan ya. Berhadapan. Maka kalau kita jumlahkan, besar sudutnya adalah 180. Oke, sudut B ditambah sudut D. Sudut D besar sudutnya adalah 65 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 dikurang 65 derajat, maka sudut B sama dengan 115 derajat. Oke, sudut A sudah kita peroleh, sudut B juga sudah kita peroleh, maka kalau kita jumlahkan, sudut A tambah sudut B sama dengan 215 derajat. Nah, boleh juga dengan cara yang lain, kalau kita jumlahkan semua sudut ini, sudut A, B, C, dan D, maka besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Kalau kita jumlahkan ya. Nah, di sini langsung saja kita jumlahkan. Sudut A tambah sudut B, sudut C dan D kita jumlahkan langsung itu 145 derajat sama dengan 360 derajat ya. Nah, maka ini kita pindahkan jadi pengurangan. Maka besar sudut A tambah sudut B, karena memang yang ditanya adalah sudut A tambah sudut B ya. Oke, sudut A tambah sudut B sama dengan 360 derajat dikurang 145, maka sudut A tambah B sama dengan 215 derajat. Sama saja, cara yang pertama dan cara yang kedua juga sama. Selanjutnya kita akan membahas dua soal. Soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut jika diketahui besar sudut BOC sama dengan 40 derajat. Jadi kalau kita tulis di sini dia ya. BOC berarti di sini. Maka besar sudut ACD adalah berarti yang ini ya. Oke. Nah, untuk menjawabnya, kita harus perhatikan ini busur menghadap busur yang sama ke yang ini. Berarti kita cari dulu besar sudut yang ini, besar sudut COD. Nah, sebagai catatan, kalau besar sudut garis lurus itu adalah 180. Berarti kalau kita jumlahkan besar sudut yang ini, yang merah ke sini ya, besar sudutnya adalah 180. Oke, jadi kalau kita tulis besar sudut BOC tambah besar sudut COD itu 180. Nah, diketahui BOC-nya sama dengan 40 derajat, maka besar sudut COD adalah 180 dikurang 40. Maka besar sudut COD-nya sama dengan 140 derajat. Yang ini ya. Oke. Nah, sudah kita peroleh. Ini busur yang sama. Oke, yang kesini lagi ya. Nah, ingat. Kalau menghadap busur yang sama, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusatnya itu adalah COD dan sudut kelilingnya itu adalah CAD. Oke, yang ini ya. Sudut pusatnya COD sama dengan 2 kali sudut CAD. Nah, karena memang yang ditanya adalah sudut CAD. Oke, nah sudut COD sudah kita peroleh, besar sudutnya adalah 140 derajat. Oke, maka yang si 2 ini kita bagikan ke 140 derajat. 140 dibagi 2 hasilnya adalah 70 derajat. Maka besar sudut CAD sama dengan 70 derajat. Oke, kemudian soal yang nomor 2 ini agak
rumit ya, diperhatikan. Perhatikan gambar berikut, besar sudut OAB sama dengan 3X. Jadi kalau kita tulis seperti di sini dia ya letaknya. OAB, berarti letaknya sini. Nah, kemudian diketahui juga OCB. Jadi kalau kita tulis di sini letaknya ya. Nah, diketahui juga besar sudut ADC, berarti di sini ya, ADC 75 derajat. Yang ditanya adalah nilai X. Oke. Nah, di sini besar sudut yang berhadapan kalau dijumlahkan itu 180 derajat ya. Yang mana saja yang berhadapan? Yang ini ya. Nah, sudah kita tandai warna kuning. Jadi kalau kita jumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjut di sini. Sudut ADC ditambah sudut ABC yang ini itu 180 derajat. Di sini sudah diketahui sudut ADC-nya 75. Maka 75 derajat tambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC-nya sama dengan 180 dikurang 75, hasilnya adalah 105 derajat. Maka besar sudutnya ini adalah 105 derajat. Nah, kemudian kita cari lagi sudut yang ini. Sudut yang ini, ya, kita cari lagi agar kita peroleh nilai X-nya. Nah, caranya adalah di sini menghadap busur yang sama. Ini adalah busur AC. Kita gunakan busur AC ya. Nah, sudut yang mana kita gunakan? Ya, yang inilah, ini ya, ini X ini. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Kalau menghadap busur yang sama, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah AOC. Ya, sudut pusatnya adalah AOC. Dan sudut kelilingnya adalah ADC. Oke, kita tulis biar lebih paham. Oke, ini dia. AOC sama dengan 2 kali sudut ADC. ADC-nya sudah diketahui itu 75 derajat. Maka sudut pusat AOC sama dengan 2 kali 75. Hasilnya adalah 150 derajat. Oke, maka besar sudutnya ini adalah 150 derajat. Nah, kenapa kita cari itu? Nah, di sini harus diperhatikan kalau dijumlahkan semua sudut yang ini sudut yang ini, sudut yang ini, dan yang ini, totalnya adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Oke. Selanjutnya, kita jumlahkan ya. Kita tulis ini. Oke, sini dia. Sudut OAB yang ini, OAB yang ini ya, OAB tengah-tengah, hurufnya tengah-tengah. Kemudian sudut ABC, berarti yang ini ABC. Kemudian sudut OCB, OCB yang ini. Dan yang terakhir adalah OAC yang ini. AOC ya, AOC berarti yang ini. Totalnya adalah 360. Nah, di sini sudah diketahui semuanya. OAB itu sama dengan 3X. ABC sudah kita peroleh besar sudutnya adalah 105 derajat. Dan sudut OCB 2X. Selanjutnya sudut AOC sama dengan 150 derajat. Kalau ditotalkan semua 360 derajat. Nah, ini boleh kita jumlahkan 3X tambah 2X, hasilnya adalah 5X. Nah, kemudian ini kita jumlahkan 105 ditambah 150, hasilnya adalah 255. Oke, sekarang kita peroleh 5X ditambah 255 sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan jadi pengurangan, yaitu 360 dikurang 255. Hasilnya adalah 105 derajat. Kemudian yang 5 ini jadi pembagi ya. Maka nilai X sama dengan 105 derajat dibagi 5, hasilnya adalah 21 derajat.
maka nilai X adalah 21 derajat. Ada 3 langkah ya. Langkah pertama, kita cari dulu sudut yang berhadapan, kemudian sudut pusat. Selanjutnya, kita totalkan semua untuk memperoleh nilai X. Sebagai tugas belajar di rumah, di sini ada 2 soal, silakan dikerjakan agar lebih paham materi-materi tentang lingkaran. Sudah ada 3 bagian ya, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Materi lingkaran memang materi yang paling bagus untuk dipahami. Oke, soal yang pertama di sini, perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut BOC sama dengan 150 derajat, maka besar sudut BAC sama dengan. Nah, kalau nomor 1 ini berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Dan yang nomor 2 adalah, perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut QOS sama dengan 100 derajat, maka besar sudut SPQ sama dengan. Nah, ini harus diperhatikan. Maka letak yang 100 itu di mana ya? QOS, berarti di sini ya. Oke, agar lebih paham. Dan yang nomor 2 ini berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, silakan dikerjakan agar lebih paham materi-materi yang akan kita bahas. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.